Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya, kembali berjumpa dengan Saudara semua di NDC Podcast. Dan ini adalah part 2, diskusi berbincang dengan Bapak Lo Keng Hong atau yang orang sering panggil Warren Buffett Indonesia. Pak, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan mau nanya hal-hal yang lebih praktis nih. Kira-kira, ini banyak bisikan nih Pak, stock pick apa yang lagi bagus untuk anak-anak nih atau orang tua, bukan anak-anak doang ya, orang tua juga banyak yang nanyain. Stock pick apa yang lagi bagus? Nanti kalau saya sebut sahamnya melonjak bagaimana? Ya. Saya tidak boleh menyebut karena dilarang oleh OJK Oke. ya, untuk memberikan rekomendasi. Dan itu juga sangat berbahaya buat saya. Oke. Kalau saya memberikan rekomendasi dan salah, saham itu turun, banyak orang rugi, saya bisa dihujat banyak orang. Ya. Tapi kalau stock pick saya benar, orang-orang pada untung, juga nggak ada ucapan terima kasih. Jadi sebaiknya Sebaiknya lebih baik saya tidak boleh memberikan rekomendasi. pernah kepikiran nggak Pak untuk membuat apa ya, kayak private equity, kayak Mr. Lo Keng Hong's Capital gitu? Ya. Sama sekali saya tidak mau mengelola uang masyarakat. Oke. Ya. Karena orang yang kelihatan pinter Oke. biasanya mau mengelola uang masyarakat. Tapi orang yang benar-benar pinter hanya mau kelola uang sendiri. Ya. Jadi saya sama sekali nggak mau kelola duit orang. Iya. Saya lebih baik melipat gandakan uang saya sendiri saja. Wah, jadi Pak Lo Keng Hong itu orang yang benar-benar pinter berarti Pak ya? Jadi kelola uang sendiri. Kelola sendiri dong soalnya. Yang kelihatan pinter kelola uang orang. Tapi pernah gak kepikiran sama sekali selama 36 tahun ini private equity, punya capital sendiri gitu? Nggak mau. Gak mau ya? Karena saya yakin dengan kemampuan saya bisa melipatkan, kalau saya bisa melipat gandakan uang saya. Buat apa? Kalau saya bisa memperoleh cuan besar masa kasih orang? Nggak mau kalau duit orang, kalau duit sendiri aja. Dan duit saya sendiri juga masih kelebihan banyak yang belum saya investasikan ya. Nggak mau. Kalau kayak SoftBank gitu juga gak mau Pak ya? Yang apa? Punya uang dana besar, bareng-bareng angel investor satu-satu gitu juga Nggak mau. Semua pun nggak mau. Jadi iya. mau sendiri aja nih? Sendiri aja Karena saya. benar-benar pintar saudara. Kalau benar-benar pintar, kelola uang sendiri katanya Pak Lo, ya benar ya? Iya, kalau yang bisa usaha kita bisa cuan ngapain? Iya. Kelola duit orang, iya. Nggak mau. Duitnya triliunan sih udahan ya. Iya. By the way Pak, di dalam Bapak ini membaca laporan keuangan. Ini untuk kita yang minim literasi saham nih, kira-kira apa sih cara atau steps yang sangat efektif dalam membaca sebuah company? Nomor satu yang saya lihat selalu labanya berapa sih? Laba kuartal atau tahunan? Quarter to quarter juga boleh, setahun juga boleh. Pokoknya lihat labanya aja. Perusahaan ini labanya berapa? Kalau perusahaannya labanya kecil, ya udah nggak usah dilihat. Kecil gedenya laba itu apa yang Ya, jadi parameternya? parameter saya kalau perusahaan itu labanya di atas 1 triliun ya boleh kita lihat. Ya atas 1 triliun boleh kita lihat. Iya. Di bawah 1 triliun? Nggak usah lihat. Nggak usah lihat, oke. Iya. Oke. Itu soalnya kita udah naik kelas, maunya yang wonderful company ya. Karena kita masukin uang besar. Tentu yang kita lihat mulai dari setelah laba kita lihat penjualannya berapa sih? Ya, penjualannya kecil atau besar. Kemudian kita lihat laba usahanya berapa. Kita lihat net profit marginnya berapa. Ya. Semakin profit marginnya besar semakin bagus. Ya. Ada perusahaan yang margin keuntungannya bisa 45%, tapi ada juga yang margin keuntungannya di bawah 1%, ada juga ya. Tentu perusahaan-perusahaan kayak gitu kita nggak mau lihat. Oke. Kemudian kita lihat juga modalnya berapa sih modal perusahaan. Kita bagi dengan jumlah saham berapa sih book value per share. Ya. Terus kita lihat juga utangnya, biasanya
perusahaan yang bagus hampir utangnya nol. Oke. Ya, karena perusahaannya kan bisa menghasilkan laba yang banyak sehingga jadi nol. Ya, banyak perusahaan yang utangnya nol dan di kasnya uangnya banyak ya. Jadi misalnya kita lihat di kasnya, oh utangnya nggak ada, cashnya ada berapa sih? Ada perusahaan yang uang kasnya ada 4-5 triliun begitu ya. Ada satu perusahaan pemerintah saya lihat uang cashnya ada $1,5 miliar uang cashnya gitu ya. Kebetulan saya pemegang saham nomor 7 di situ ya. Ada fund manager terbesar di dunia, BlackRock, dia nomor 8, saya nomor 7, padahal saya perorangan ya. Karena benar-benar pintar. Bukan karena diberkati. Berarti oke. Iya. Tuhan yang beri hikmat, bijaksana kepada saya. Ya. Kemudian kita juga lihat piutangnya gimana, masuk akal nggak ya. Apakah di situ ada uang muka, biasanya problem ada uang muka di situ suka bodong ya. Jadi ya kira-kira begitu. Yang penting kita lihat cuannya aja deh besar apa kecil. Bisa nggak sih laporan keuangan itu bohong atau dimanipulasi? Biasanya kita juga lihat siapa yang audit. Ada yang audit misalnya EY, Pricewaterhouse gitu-gitu. Biasanya lebih bisa dipercaya, lebih dipercaya. Kemudian selain lihat laporan keuangan kita lihat ownernya juga. Ya. Kalau ownernya udah nggak benar ya udah kita nggak usah lihat laporan keuangannya. Ownernya itu bisa kita nilai dari track recordnya ya, historinya ya. Iya, tinggal masukin aja namanya di Google atau di ChatGPT siapa sih dia itu. Tapi laporan keuangan itu bisa bohong Pak? Atau bisa manipulasi. Tentu aja bisa tapi jarang ada yang berani. Okay. Karena kan ada konsekuensinya misalnya you bikin perusahaan ini labanya 1 triliun kan ada kewajiban pajaknya. Ya harus bayar pajak misalnya 200 miliar kan nggak bayar. Atau mungkin nggak sengaja dikecil-kecilin laporan keuangannya supaya nggak terbang dulu. Tapi giliran dia udah tahu nih dia kumpulin di bawah nih. Pas laporan keuangan yang beneran dilepas langsung boom gitu. Mungkin nggak Pak itu? Biasanya owner itu fokus di bisnisnya, nggak di main sahamnya ya. Karena biasanya orang yang nggak benar yang seperti itu. Biasanya yang gitu-gitu kita nggak mau beli. Biasanya perusahaan besar itu direksi dan komisaris, pemegang saham pengendali udah nggak punya waktu untuk begitu-begitu. Udah fokus ngurusin company yang besar ini ya. Gitu ya. Hanya perusahaan kecil, perusahaan yang jelek yang melakukan hal itu. Ya, yang bikin orang miskin itu banyak ya Pak ya. Iya, itu namanya manipulatif yang tadi disebut. Iya. Kita nggak boleh ikut-ikutan tuh yang kayak gitu, ya manipulatif. Ya, itu mah masuk dalam dosa sih sebenarnya. kan menipu. Satu menipu, bikin orang miskin dan lain sebagainya kan nggak benar juga ya. Iya. Tapi kalau Kengkong enggak lah ya. Beli sahamnya, saham yang sudah ada backgroundnya, tahu ownernya, betul ya. Yang bagaimana bagus. Saya manipulatif, orang saya beli terus tidur. Iya betul, iya benar juga ya. Beli tidur, taruh 100 M, besok-besok 1 triliun. Iya. Pernah nggak dengan strategi Bapak udah bener nih, wonderful company, tapi harganya nggak terbang? Harganya stay di situ atau bahkan turun? Ya, biasanya sih enggak, tapi kalau dia stay di situ lama ya memang dia bukan wonderful company ya. Pernah tapi? Pernah. Misalnya saya jadi pemegang saham Panin terbesar nomor 2. Semua orang pada hina-hina, oh itu value trap lah, ini lu beli saham Panin gak bakalan kasih lucuan. Ternyata naik tuh saham itu dan saya bisa keluar seluruhnya ya. Oh, tapi berarti strategi yang Bapak terapkan dari membaca laporan keuangan itu bisa dibilang hampir tidak pernah meleset Pak ya, selalu naik? Bisa meleset. Meleset bukan karena laporan keuangannya, meleset karena saya lihat orang, salah lihat orang. Saya anggap ini orang baik, orang jujur, ternyata bukan gitu. Jadi saya salah. Oh ini menurut saya ini penting sih. Karena selain ngelihat laporan keuangan,
lihat owner dan historinya. Iya, orang di penting banget belakang. ya berarti, Pak, ya? Sangat, iya. Jadi kalau dia bukan orang baik dan orang jujur, jangan beli. Jangan beli Iya, ya. Once ada ketemu track record yang nggak bagus, Jangan beli. Jangan beli. Jangan Ya? beli, iya, jangan beli. Walaupun profitnya besar, di atas bias- 1 triliun. Biasanya perusahaan yang ownernya kurang bagus, profitnya juga kecil. Oh gitu ya? Karena kan uangnya diambil sama yang bersangkutan. Ya. Biasanya salah lihat orang. Bapak ini luar biasa. Anak-anak Pak Loh Keng Hong ini juga apakah main saham juga di capital market Ya, atau gimana? uangnya ada dibeliin saham juga. Main saham juga. Ini kebetulan ada ya satu anaknya di sini ya. Temenin saya. Temenin ya jadi bodyguard katanya. Umur berapa? Lahir 97. 97 sama kayak adik saya, iya. 28. Ya, jadi Baru lulus jadi Master of Engineering dari University of Malaya dia. University of Malaya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Seperti UI-nya Indonesia gitu di Malaysia. Gak full time. Gak full time bro. Ngeliat papa kan kayaknya aduh bangun tidur baca tidur lagi. Diberkati terus waktu tidur. Kesehariannya bapak ngapain aja? Saya biasa bangun jam 6 pagi. Saya ke depan ambil koran, 4 koran. 4 koran? Iya, langganan 4 koran kan 995.000 itu 4 koran. Iya. Terus saya duduk di taman di rumah saya sambil minum secangkir kopi. Itu yang paling saya nikmati setiap hari. Saya baca tentang perusahaan publik dan laporan keuangannya. Sampai jam 9. Wow, 3 jam tuh? 3 jam. Sendiri, baca sendiri? Sendiri. Habis sama siapa nggak ada sendiri. Temen iya. nongkrong sama teman Enggak, sama istri gitu, saya- sama anak-anak? Enggak. Sendiri aja ya? Sendiri aja, lebih tenang. Jam 9 pasar buka saya biasanya membeli dari rumah. Ini work from home nih 29 tahun nih. Kan saya nggak punya kantor, nggak punya pelanggan, nggak punya karyawan satupun, nggak punya partner, nggak punya bos, dan nggak punya hutang 1 rupiah pun ya. Jadi saya work from home 29 tahun. And sekarang bisa work from anywhere ya bisa. Saya melakukan reading and thinking lagi. Lihat saham-saham saya hari ini siapa sih yang beli, yang jual, broker-brokernya. Kemudian saya lihat lagi pengumuman bursa. Itu ada setiap hari mungkin ada 500 pengumuman saya baca. Jadi saya nggak dengar rumor, tapi benar-benar perusahaan publik itu kalau mau melakukan aksi korporasi, dia lapor ke bursa dan bursa munculin di websitenya. Jadi investor di seluruh dunia bisa membaca dalam waktu yang sama. Setelah itu saya baca lagi berita-berita tentang perusahaan publik dan laporan keuangannya. Kira-kira sampai ngantuk jam 11, jam 12 saya tidur. Jadi terus berulang-ulang itu yang saya lakukan tiap hari, membaca 6 jam. Bener-bener gak ada hobi pak? Maksudnya gak pengen beli mobil sport car gitu kayak banyak orang gitu kan? Beli Ya sport saya car, flexing. nggak suka flexing. Buat apa sih membuat orang lain jadi iri hati sama kita. Saya lebih nyaman naik mobil butut yang tahun 95, lebih bebas buat saya. Bapak naik mobil apa sekarang? Naik Volvo tahun 95 ya. Bahkan saya gak tahu bentuknya gimana sih jujur aja ya. Volvo 95. Saya baru lahir tahun 95. You tahu nggak? Bukan saya senang naik itu, anak saya, istri saya semua naik senang karena naik mobil jelek tuh nggak ada beban. Nggak ada beban. Maksudnya? Kan kalau naik mobil mahal Ferrari gitu kan ada takutnya ada begal. Ya gimana kalau dibegal ya. Terus belum mobil itu ada penyusutan. Oke. Nilainya kan tiap tahun makin berkurang. Daripada nilainya terus berkurang, lebih baik uang itu kita kemakan penyusutan, lebih baik uang itu kita kasihkan orang yang membutuhkan, yang susah. Beneran bro? Tahun 95? And you're happy naik mobil tahun itu? Masih kepake? Rebutan di rumah. Ini spare partnya masih ada ya Pak? Itu jago cari dia. Tapi itu manual dong berarti? 95 Matic? Ini vintage sekali.
Ini mahal jangan-jangan harganya nih. Bukan, mau dijual 15 juta aja nggak laku. Ah, masa sih? Iya. Aku beli cash ini. Tapi wah ini luar biasa loh. Jadi keseharian Bapak ini bangun jam 6, baca laporan keuangan. 3 jam membaca perusahaan publik dan Iya. laporan keuangannya. 4.15 bobok sore. Terus thinking lagi. Nongkrong Reading sama, and thinking. ada temen dong Pak? Nongkrong sama temen sering juga? Jarang. Oh jarang. Ada tapi jarang ya. Ini luar biasa nih kehidupan Pak Keng Hong ini kita perlu belajar. Olahraga enggak? Olahraga juga enggak. Enggak iya. Makan suka Itu makan? Puji Tuhan tapi Tuhan kasih sehat terus itu anugerah ya. Enggak olahraga tapi sehat itu anugerah namanya. Suka makan tapi doyan makan. Makan apa aja makan, enggak ada pantangan ya. Makan juga yang Makan cukyok juga doyan, makan Waduh, kaki babi, waduh. samcan semua. luar Puji biasa. Tuhan ini, dikasih luar biasa sehat ini. ya, anugerah. Ini badannya tapi enggak gemuk Pak. Ada sedikit buncit. Wah, saya juga buncit ini Pak. Baru merit buncit naik 8 kilo saya. Bagus ini. Luar biasa. Mungkin dari Flor ada mau yang tanya nggak ke Pak Lo Keng Hong? Langganan korannya apa Pak katanya? Oh saya langganan koran Bisnis Indonesia, Kontan, Investor Daily dan Kompas. Ya biasa koran itu Kontan. Saya setiap hari Senin bikin wisdom. Tiap hari Senin itu ada wisdom Lo Keng Hong di koran Kontan ya. Widih. Dan sudah setiap hari Senin dan sudah berlangsung 5 tahun lebih nggak pernah putus. Wisdom Lo Keng Hong. Jadi maksudnya Bapak menyampaikan apa tuh di situ? Kalimat-kalimat. Kalimat indah gitu maksudnya. Mutiara atau stock pick Pak? Banyakan tentang saham Tentang saham. misalnya. Kan zaman sekarang perusahaan yang bisa nyalip BCA kan valuasinya kan lumayan gak masuk akal. Pernya di ratusan kali sampai ribuan kali. Nah itu kan semua orang pada FOMO dan mereka nggak mengikuti fundamental, mereka hanya ikutin rame, mereka masuk, terus pas turun mereka rugi. Nah gimana supaya siasatin hal tersebut, maksudnya nggak kejebak sama FOMO tapi lebih ke fundamental seperti Bapak gitu. Biasanya memang ada 2 jenis orang. Yang satu memanfaatkan momentum saham itu naik, dia beli pagi jual sore, naik terus dia cuan terus. Ya, beli pagi jual sore kan saham itu kan naik terus. Tapi saya sama sekali tidak berani sentuh. Karena saya harus beli perusahaan yang punya margin of safety yang besar. Saya nggak mau beli perusahaan-perusahaan yang over value, yang PE-nya 100 kali gitu, nggak mungkin. Jadi saya biasanya beli company ya, a wonderful company juga PE-nya maksimum 10 kali begitu. Jadi perusahaannya udah labanya 60 triliun tapi saya masih minta di PE 10 kali gitu. Jadi kalau yang PE 100 kali itu bukan saham saya ya. Karena saya cari aman, saya perlu margin of safety yang besar. Karena saya berani masukin uang ratusan miliar di situ di satu counter asal dia saham-saham yang Mercy yang dijual harga bajai. Tentu saja itu bagi saya low risk high gain. Saya hanya cari masuk di saham-saham yang low risk high gain. Kalau orang-orang mau main yang saham yang PE-nya tinggi-tinggi 100 kali bisa cuan juga mereka. Beli pagi sore udah jual, beli pagi. Mainnya cuma main uang kecil ya. Tapi kalau saya main uang besar betul-betul harus wonderful company yang PE ratio-nya rendah. Begitu. Saya mau nanya tujuan Bapak selanjutnya itu apa? Kan maksudnya Bapak di umurnya sekarang, Bapak udah punya uang segitu besar. Nah lalu uang itu Bapak mau apakan? Karena kan Bapak nggak ingin membuka private equity sendiri. Sedangkan kan kalau Warren Buffett kan dia membuat private equity sendiri yang udah besar banget kan. Itu tujuan akhirnya dia kan. Nah kalau Bapak tujuan akhirnya uang itu mau diapain? Kan nanti pada akhirnya akan dalam bentuk saham gitu. Diturunkan ke anak saja atau emang ada tujuan lainnya gitu untuk misalnya 50% dari harta Bapak sekarang nanti saat Bapak sudah tidak ada itu didonasikan atau bagaimana itu. Itu aja sih Pak tujuan akhirnya Pak. Ya, saya koreksi dulu bahwa Warren Buffett tidak punya private equity. Ya.
Kalau dia punya perusahaan publik itu bukan private equity karena dia beli perusahaan publik dan dia besarin perusahaan publik itu. Jadi itu public company bukan private equity. Dulu ya waktu masih muda dia punya kelola duit masyarakat. Ya. Saya belum tahu uang saya mau diapain. Kebanyakan soalnya. Ya, jadi biar Pastor JJ doain aja supaya saya diberikan kemurahan hati sehingga uang-uang saya itu bisa saya bagikan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin. Ya. Juga boleh sih Pak ke hostnya NDC Podcast. Begitu ya. Ya, ke saya juga just kidding, bercanda aja. Tapi ya kita semua belajar banyak Pak dari sharing Bapak pada hari ini luar biasa sekali. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri, ada banyak orang bilang boleh gak sih masuk dunia saham tapi uang itu masih belum banyak, cuma mungkin 50.000, 100.000, pelan-pelan dari 100.000 gitu. Apakah itu ngefek gak sih sebenarnya, berdampak gak sih itu sebenarnya? Saya juga dulu kan bukan orang yang punya, orang yang gajinya UMR. Tentu saja kalau punya uang 100.000 ya cuannya juga paling besar juga 100.000, uang kecil cuannya juga kecil. Ya supaya besar ya harus bekerja, harus cari uang supaya kita punya uang yang banyak. Hidup hemat dan sederhana, sehingga kita punya uang untuk diinvestasikan, dibelikan saham. Kalau 100.000 itu kan kalau nggak kerja kan besok dimakan habis uang itu. Jadi mesti kitanya harus bekerja, cari uang atau berusaha sehingga bisa mendapatkan uang yang banyak tapi yang halal. Hidup hemat dan sederhana, uangnya sisanya diinvestasikan. Menjadi seorang investor saham bukan hanya bisa cukup untuk hidup. Menjadi seorang investor saham itu bukan hanya bisa financial freedom, tapi menjadi seorang investor saham juga bisa menjadi orang terkaya di dunia. Karena itu sudah dibuktikan oleh Warren Buffett. Warren Buffett pernah menjadi orang terkaya di dunia, sekarang pun urutannya di bawah tapi masih punya uang 150 miliar dolar. Kalau kita kalikan 16.000 masih punya 2.400 triliun. Menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan yang terbaik dan ternikmat di dunia. Wah luar biasa. Ini soalnya banyak yang datang ke saya yang muda-muda Pak. Kok kayaknya 100.000 gak gitu. Ya gue main kripto aja deh. Hit or miss, kripto kali 10 hit or miss gitu. Tapi 100.000 untuk mulai di saham itu pelan-pelan sih dia bilang. Nanti mulai nabung lagi. Bisa, tapi it takes time, perlu waktu lama ya. Misalnya kalau kita punya uang 1 juta, kalau kita bisa setiap tahun naikkan 1 kali lipat, 20 tahun kemudian jadi besar. Ya, karena tahun pertama jadi 2 juta, tahun kedua 4 juta, tahun ketiga 8 juta, tahun keempat 16 juta, tahun kelima 32, 64, 128, 256, 500, 1.000. Jadi uang 1 juta jadi 1 miliar 10 tahun kemudian. Kalau kita tambah lagi 10 tahun 1 miliar kan jadi 1 triliun. Jadi uang 1 juta itu kalau kita bisa naikkan 1 kali lipat, dia uang itu bisa jadi 1 triliun karena compounding interest itu adalah keajaiban dunia nomor 8. Ya. Orang belajar compounding sebagai pelajaran dasar dari matematika. Tetapi saya menggunakan compounding untuk melipat gandakan kekayaan saya. Mungkin banyak yang gak tahu compounding interest itu adalah mungkin lebih detailnya lagi mana tuh Pak? Bunga majemuk atau bunga berbunga. Ya, oke. Baik,
Mungkin itu aja diskusi dari kita. Saya mau ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Loh Keng Hong Ya, sama-sama. atas waktu kehadirannya. Kita belajar banyak sekali dan saya berdoa supaya ada banyak orang terinspirasi. Bukan hanya sahamnya aja, tapi lewat kerendahan hati dan hidupnya Pak Loh Keng Hong dan juga iman Bapak dalam menjalani hidup dan menjalani bukan bisnisnya, ini apa namanya? Self employee ya, self employee-nya dan tetap dalam Tuhan, dalam iman kepada Tuhan Yesus, itu luar biasa Pak. Ya sekali lagi terima kasih, kita berdoa supaya hidup Pak Loh Keng Hong itu jadi berkat juga Amin. bagi kemuliaan nama Ya, Tuhan. amin.